Semua hadir? Ada yang nggak masuk untuk hari ini? Absen 23 kemana ya? Ada? Absen 23? Halo? Tua kelas tahu nggak ini temennya absen 23? Tadi ada kok, Mister. Oh, tadi ada, berarti sekarang yang nggak ada ya? Ya, tadi ada, sekarang nggak ada. Berarti hari ini aslinya masuk semua ya dari tadi pagi ya? Iya, Mister. Oke, thank you. Baiklah, kita akan segera mulai. Untuk hari ini akan melanjutkan mendalami materi yang persamaan garis yang sudah kita bahas minggu lalu. Kemudian kalian sudah lihat untuk pembahasan soal ulangannya yang kemarin sudah dilaksanakan di hari minggu lalu. Sudah bisa dilihat di Moodle ya. Jika masih ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kembali. Bisa kalian setel ulang jika ada yang masih kurang tahu, kurang paham. Berikutnya untuk hari ini saya akan menekankan di bagian persamaan garis, mengingatkan kembali yang sudah kita pelajari dari awal apa anak-anak? Gradien. Simbolnya masih ingat ya? Iya. M. Nah, untuk menghitungnya gimana? Mencarinya, kalau diketahui naik turun itu? Perubahan panjang sisi tegak. Atau rumusnya, kalian ingat nggak rumusnya? Y2 min Y1 dikurangi Y1 per X2 dikurangi per X1. X2 min X1 itu ya. Kalau grafiknya macam-macam, intinya di situ. Kalau naik berarti positif, kalau turun negatif, datar, nol, tegak itu tidak punya gradien atau gradiennya tak terdefinisi. Kemudian setelah kita belajar gradien, kita akan melanjutkan yang belajar persamaan garis. Nah, untuk persamaan garis itu saya berikan yang normal ya. Kalau kalian sudah cek di buku belum? Untuk menentukan persamaan garis itu, ini rumus normalnya yang standar internasional. Jadi rumusnya gini. Samanya gini. Y sama dengan MX plus C. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau kalian pakai yang SNI, Standar Nasional Indonesia, pakai ini ya. Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Ini buatan Indonesia ini. Terus yang satunya ada dua macam. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Ya, ini
Kalau di internasional cukup pakai yang atas. Kalau Indonesia punya, pakai dua-duanya ini. Nah, saya merekomendasikan gunakan yang ini. Pak, boleh nggak menggunakan yang buatan Indonesia? Ya, boleh-boleh saja, saya nggak melarang ya. Tapi saya cuma saran supaya apa ya? Supaya kita pakai yang normal aja, Nana. Maksudnya dipakai di mana-mana. Misalnya kalian nggak sengaja pergi ke atau kalian setelah SMP lanjut ke luar negeri, siapa tahu kan. Jadi enak gunakan yang versi Y sama dengan MX plus C ini ya. Karena ini sudah mencakup dua ini. Nah, kita punya di Indonesia itu di buku kalian mungkin ada ini. Coba kalian cek apakah dua ini ada tentang menentukan persamaan garis. Pasti ada. Kalian bisa lihat di buku paketnya ada dua macam ini. Nah, ini saat kapan, ini saat kapan gitu. Jadi penggunaannya berbeda. Intinya di sini kalau yang ini ya, keterangannya tuh gini. Ada gradien dan satu titik. Itu yang kiri. Kalau yang kanan Nggak diketahui gradiennya, tapi diketahui 2 titik. diketahui 2 titik. Oke, pakai gradien diketahui 2 titik langsung nemu. Jadi hebatnya Indonesia itu sok bikin rumus-rumus yang luar biasa. Tapi kelemahannya jadi ngafalin rumus. Rumusnya kebanyakan gitu loh. Jadi untuk menyingkat dua rumus ini kita pakai yang atas. Saya ajari yang atas saja ya. Nggak tahu di paket ada nggak ini? Tapi kalau ini tulisan ini ada nggak? Y sama dengan MX plus C ada? Ada nggak di paket kalian? Ada, Mister. Hah? Ada. Ada. Nah, gunakan ini ya. Kalau ada tertulis persamaan garis, kalau ada kata-kata tentukan persamaan garis, gunakan ini. Nah, saya beri contoh aja ya. Contoh yang gampang dulu. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 3,5 dan bergradien 7. Gimana ini jawabnya? Pakai yang Y min Y1 sama dengan MX min X1. Itu pakai ini ya. Ini pakai SNI ini. Boleh. Tetapi saya ajak kalian untuk mencoba menggunakan yang Y sama dengan MX plus C. Karena ini bisa dipakai untuk dua jenis ini. Gimana caranya? Pertama, kalian harus tahu dulu titik XY-nya dulu. XY-nya yang mana? X-nya berapa? X-nya 3. Y-nya 5. Y-nya 5. Udah tahu ya? M-nya? 7. M-nya 7. Aduh, kok warnanya. Saja. Y sama dengan MX plus C. Gunakan ini dulu. Kemudian Y-nya kalian ganti sesuai yang di titik itu. Y-nya berapa? Tadi 5 ya. Kita ganti 5 sama dengan M-nya. 7. 7
X-nya 3. Nah, masukkan 3. 3 gini ya. Ditambah C. Kita peroleh 5 sama dengan 7 kali 3. 21 plus C. Berapa C-nya? 16. 16. Min apa plus? Men 16. Dengan minus 16. Sampai sini ngerti ya? Sampai sini ngerti nggak? Kita nemu C. Paham ya? Ngerti. Setelah nemu C, kita sudah bisa menyusun persamaan garisnya. Jadi, persamaan garisnya adalah masukkan sesuai rumus Y sama dengan MX plus C, tinggal kalian ganti C dan M-nya. Pertama M-nya dulu, Y-nya biarin. Y sama dengan M-nya kita ganti. M-nya berapa tadi? 7. 7. Kak Rio, Nah, share screen-nya kepotong bagian bawahnya nggak kelihatan. Aku enggak Ini masa kepotong? Kepotong kayak Iya, tulisan unmute-nya dah. Apa? Kepotong apa tulisan unmute-nya? Nggak kepotong aja, nggak kelihatan sampai bawah. Pak, saya naikkan lagi. Masih tetap sama? Sama. Wah, bawah ya, tak pindah atas kalau gitu. Saya lanjutkan dulu ini. Berapa C-nya, anak-anak? Men 16. 16. Kok jadi jelek ini? Nah, gini. Ini jawabannya. Banyaknya JO yang nggak kelihatan yang mana? Yang setelahnya persamaan garisnya adalah Saya tulis sampingnya ya. Kelihatan nggak sekarang? Y sama dengan kelihatan. nah, M-nya berapa tadi? 7 X min. Oh, langsung min, hasilnya plus C ya. Hasilnya plus C. C-nya kan min 16. Hasilnya tuh gini. Nah, supaya plus kali min hasilnya min, langsung aja. Disikat aja plus kali min, langsung hasilnya min. Min 16. Sudah. Ya ini hasilnya. Paham ya? Jadi untuk menentukan persamaan garis seperti ini. Agak beda memang dengan yang dipakai kalian. Cuma saya ajari yang ini, yang dipakai untuk berlaku untuk seluruh dunia. Ya, kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Saya beri, perlu contoh lagi nggak yang lain? Yang 2 titik, misalnya ini ya, 2 titik tapi nggak pakai ini. Tentukan persamaan garis yang melalui dua, 3 dan ini maksudnya titik ya, titik 2,3 dan titik 4,5. Seperti ini. Kelihatan ya? Kita coba jawab ya. Jawabnya gimana? Pertama kita harus butuh M pasti. M itu persamaannya yaitu Y2 min Y1. Itu ya, Y2
min Y1 per X2 min X1. Betul ya? Betul. Nah, dari dua titik ini kan kita udah ketemu M-nya. M sama dengan Y2-nya yang mana? Min 5. 5. Masukkan min 5. Dikurangi 3. Y1-nya 3. Oke. Per X2-nya, X2 yang 4. Dikurangi 2. 2. Oke. Ketemu M sama dengan min 5 min 3. Berarti min 8 per 2. Berarti gradiennya M-nya berapa? Min 4. Minus 4. Jelas sampai sini? Jelas. Ada yang kurang jelas? Semoga jelas ya. Setelah nemu gradien, kita akan lanjut ke persamaan garisnya. Masukkan ke persamaan yang internasional. MX plus C. Y-nya kita ganti dengan, lupa Y-nya jadi bingung kalian. Masukkan yang mana? Kan ada dua, Y1 atau yang Y2. Tuh kan? Nah, terus supaya nggak bingung gimana? Pilih salah satu. Sebenarnya itu bebas anak-anak. Kalian milih yang X-nya 2, Y-nya ya harus 3. Pakai X1, Y1, atau pilih yang 4, min 5. Tapi pilih salah satu ya. Kalian tentukan sekarang, pilih yang mana? Yang pertama aja Pak, nggak ribet angkanya. Ya, angkanya yang enak ya. Jadi Y-nya 3, X-nya yang 2 ya. Masukkan Y-nya 3, sama dengan M. M-nya udah nemu, min 4. Dikali X-nya, pasangannya 2. Y-nya 3, X-nya 2. Oke, sampai sini nggak ketinggalan ya. Plus C. Udah? Tinggalan nggak ini? Sampai sini. Bisa ngikuti? Kalau terlalu cepat, bilang anak-anak ya. Saya mau agak percepat ini. 3 sama dengan min 4 kali 2, min 8 plus C. ditambah C. Ketemulah nilai C. Min 8 tambah berapa hasilnya 3? Maka C-nya 11. Bentar. Kalau sudah nemu C-nya 11, jadi persamaan garisnya adalah berapa, Nana? Y sama dengan min 4X plus 11. Dan M-nya diganti, tinggal ganti M dan ganti C. M-nya min 4, X ditambah C-nya. C-nya udah nemu 11. Ya. M-nya diganti 4, C-nya diganti 11. 11 ini plus ya. Plus 11. Berarti ya sudah, kalau min ya min 11 misalnya. Udah, ini jawabannya. Udah apa susah ini? Udah. Nah ya. Ada yang ingin ditanyakan? Sampai sini? Halo? Sudah anak-anak? Jelas ya? Saya hapus dulu. Kita maju lagi ke dua jenis gradien ya. Gradien itu bisa sejajar. Gradien yang sejajar. Gradien sejajar kayak apa sih? Kalau digambar itu kurang lebih kayak gini. Misalnya satunya garisnya gini ya. Maksudnya gradien sejajar, dia tidak akan pernah berpotongan. Beri misalnya ini
M1. Ini gradien yang pertama, maksudnya gradien garis pertama. Lalu yang bawahnya ini gradien garis yang kedua. Maka dalam gradien garis yang sejajar ini, gradien sejajar itu intinya adalah syaratnya M1 sama dengan M2. Ini ya. Misalkan nih, kalau ini gradiennya 3/4. Berarti M2, kalian suruh nyari M2, berapa M2-nya? Ya 3/4 juga. Langsung sama dengan 3/4. Kok tahu? Karena sejajar itu M1 sama dengan M2. Sejajar itu nilai gradiennya sama, kemiringan garisnya sama. Kalau negatif ya negatif semua, positif semua. Nah, yuk kita bandingkan dengan yang satunya, yaitu gradien yang saling tegak lurus. Namanya gradien saling tegak lurus, berarti dia bentuknya kan seperti ini. Ini contoh aja ya. Ini misalnya arahnya ke sini, ini negatif ya gradien ini. Entah negatif berapa. Kita nggak usah mikir yang satunya. Berarti seperti itu. Nah, seperti jadi huruf plus. Yang perlu diingat, gradien yang saling tegak lurus pasti membentuk sudut siku-siku perpotongan garisnya. Yang perlu diingat ini dasarnya ya. Kedua garis kalau berpotongan membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Perpotongan kedua gradien itu, kedua garis itu. Nah, ini M1 misalnya. Yang ini M2. Nah, terus Bapak, terus syaratnya apa selain tegak lurus ini? Ada syarat lain yaitu M1 kali M2 sama dengan -1. nya M1 dikali M2. Ini saya buat titik ya, maksudnya kali ya. Ada sama dengan hasilnya selalu negatif 1. Ini yang perlu kalian ingat. Saya tandai supaya kalian bisa ini ya. Bedakan dengan yang punyanya ini. Syaratnya sejajar itu M1 sama dengan M2. Kalau syaratnya tegak lurus, M1 kali M2 selalu -1. Misal nih, kalau M1-nya nilainya, ini misalnya loh ya, 1/2. Kalian bisa nggak nentuin M2-nya? -2. -2. Ntar, kok tahu? Tahu dari mana? Dikali silang harusnya. Yang penting kalau dikalikan, itu coba kalikan. Setengah kali -2 hasilnya berapa? -1. Nah, sudah memenuhi syaratnya tegak lurus kan? Tegak lurus. Sudah. 1. Sudah, itu aja cara cepatnya. Kalau mau pakai hitung-hitungan ya gini. Contoh ya, kita mau nyari M1 tuh. Berarti M2 sorry. M1-nya kita ganti 1/2 titik kali M1 M2 sorry. M2-nya berapa? -2 sama dengan -1 gitu ya. Oh, ini kok langsung jawaban anak-anak. Cari
M2. Maksud saya kita sedang mau nyari M2. Ngerti ya sampai sini ya? M1-nya diganti setengah, M2-nya kita cari, min 1-nya tetap sama dengan min 1. Maka M2 sama dengan, ini kalau hitung-hitungan kayak gitu, min 1 dikali 2. 2. Ngerti ya? Kali silang. Ya benar tadi bilangnya. 2/1. Oke, ketemu M2-nya. Hasilnya min 2. Ini kalau mau hitung. Oke. Kalau sudah, ada yang ingin ditanyakan? Untuk pendalaman materi hari ini. Kalau nggak ada, saya close dulu. Coba sekarang anak-anak saya ajak kalian untuk memahami, mengetes. Maksudnya itu sudah sampai sejauh mana pemahaman kalian tentang gradien dan persamaan garis ini. Coba ikuti kuis ini ya. Silakan kalian buka kuisnya. Bisa yang buka kuisis. Kodenya akan saya bagikan bentar lagi. Yang sudah membuka kuisis, silakan dilihat di Zoom kalian sekarang. Kodenya itu 697824. Namanya nama asli aja ya. Sesuai absen. Oh, Kimiko, Helen, Jasmine, udah masuk, Megan. Oke, Michael Lena udah masuk. Itu udah masuk, Angelin. Lanjut. Ansel. Yang sudah masuk, siapkan kertas. Nanti hitungnya nggak usah terlalu buru-buru ya. Teliti, pastikan. Pak, saya izin ke toilet ya, Pak. Nah, kamu udah masuk ini? Sudah. Lihat dulu. Oke, saya tunggu yang belum. Menunggu teman kalian yang masuk, bisa kalian lihat-lihat. Ini tadi yang sudah pelajari. Sama yang kemarin ya. Maksudnya yang minggu lalu. Sembilan. Berarti kurang 1, 2, 3. Kurang 3 anak lagi siapa ya? Oh, ini sudah. Saya Mister belum bisa masuk. Siapa? Ini Feli. Stefan. Nggak bisanya kenapa? Sinyal saya agak jelek, Mister. Oh, siapanya? Sinyalnya agak jelek. Iya, Mister. Coba untuk menstabilkan, nggak usah, coba gini aja. Videonya bisa kamu
off kan bentar. Siapa tahu bisa lebih membantu. Sebentar untuk sinyalnya biar nggak rebutan. Oke, yang sinyalnya sedang down ya. Ini tinggal Seva-nya aja ya yang belum masuk ya. Gimana Seva-nya belum bisa? Kodenya 697824. Ini Megan belum balik. Enam 97824 kodenya ya. Kalau di laptop kamu tambah aja di plus gitu loh, pakai browser aja coba. Lancar Kak. Kalau pakai laptop loh ya. Ketik aja quizzes.com itu langsung join kodenya, masukkan ini. Gimana Isra? Pak Isra ya? Mister masih loading. Udah bisa Mister. Udah? Oh, belum masuk ini? Masih masukin kode Mister. Masukkan 697824. Jangan keliru ya. Oke, go. Sudah masuk ya? Nanti kalau ada nyendat-nyendatnya kalian refresh lagi. Langsung terus lanjut. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Bisa keburu-buru. Jadi nggak usah keburu-buru. Kerjakan kalian. Pak, ini loh Pak, ada waktunya Pak. Jangan membuat kerja. Jangan soal panik.
Halo, Jo. Sudah, Pak. Ya, saya tanya satu-satu ya. Aldo sudah selesai? Udah, Pak. Udah dari tadi ya. Kamu tak terkalahkan ini. Nggak ada yang bisa geser kamu ini. Darren? Timernya loh, Pak, kecepatan, Pak. Iya, Pak, timernya loh. Belum selesai ngitung udah Aku udah selesai. Iya, Mama. Sudah selesai ya? Udah. Ini tadi loh udah selesai toh. Di sini soalnya sudah selesai. Udah. Punyamu sudah selesai memang. Coba di-unmute dulu, Darren. Sudah, Pak, sudah. Udah? Sudah. Kok nggak ada suara? Halo? Kamu lagi ngomong ini. Teman-teman dengar suaranya Darren nggak? Dengar. Dengar. Halo? Halo? Bentar. Saya stop share dulu ya. Halo? Halo? Timernya bikin susah. Darren ya? Iya, aku udah selesai, Pak. Suaranya kok nggak dengar ya, Darren? Halo, tes. Tes suara, tes. CO, Ah, ya, Pak. dengar suara Pak Liu ya? Dengar. Jelas ya? Jelas. Ya. Kamu udah selesai gimana? Susah apa enggak? So, Pak. Gak ada sih. Apa? Gak ada yang Yang ngerti. bikin susah loh timernya. Ya, Pak, suaranya saya enggak dengar. Tan. Halo? Saya ulang lagi ya. Ya. Oh, saya ke-mute tadi berarti. Coba suaranya Darren. Ulangi lagi Darren. Halo? Halo, tes. Halo? Oh iya, masuk. Michael gimana pengalaman ini tadi? Ya lumayan gampang, cuma waktunya kecepatan. Waktunya kecepatan. Oke, kalau gitu kita bahas saja ya. Semua Harusnya nggak ada timer, Pak. ya sih. Soalnya di situnya ada timernya nggak bisa diulangi ya. Jadi ya udahlah. Kalian coba kerjakan tanpa melihat timer. Kalian pasti bingung lah ada timernya. Bukan, Pak. Masalahnya aku mau ngitung aja nggak bisa. Hah? Mau Aku ngitung? mau menghitung nomor HTM itu nggak bisa. Timernya jalan terus. Takut sama timernya maksudnya. Timernya Bukan menghantui. Ya, setelah coba kita ending dulu ya. Ini juara pertamanya Aldo, Rian, lalu Darren ya. Selamat untuk keduanya. Ini saya download dulu karena biar nggak bingung. Oke. Kita akan segera bahas karena ada timernya banyak kena hantunya ya. Hantunya timer kalian ya. Jadi kelihatan susahnya bukan soalnya tapi timernya bikin gak nyaman. Oke, saya share ya. Ini tadi hasilnya. Banyak yang salah ya. Oke lah, gak apa-apa. Coba kita bahas satu-satu. Nah ini,
Garis yang melalui titik 2,0 dan min 5,7. Gradiennya berapa anak-anak? Lah ini cepet lah anak-anak ini. Rata-rata kerjanya 7 detik loh kalian. Cepet banget ini. Ini asal jawab atau gimana? Banyak yang salah. 19 anak salah, 12 anak yang benar. Gimana anak-anak ini jawabannya harusnya? Jawabannya min 1. Satu. Ya. Yang jawab salah? Jawabannya ini ya. Min 1. Kok bisa min 1? Hitungnya gimana? Ya sesuai rumusnya M. Wah, warnanya hitam. Putih aja ya. Putih atau merah? M sama dengan, langsung ya, 7 Min dikurangi, 2. ya 2 menjadi 1 kan, 7 dikurangi 2. 0. Kok 2? 2 itu X loh nak. Iya, salah lihat, Pak. Nah, 7 kurangi 0 per min 5 dikurangi berapa? 2. Nah, lihat X dikurangi X, Y-nya kurangi Y. Y-nya yang atas ya. M sama dengan 7 kurangi 0 kan 7. Per min 5 Min 7. Seharusnya semua bisa ini. Jawabannya jelas ya. Min 1. Baru sampai sini sudah ganti soalnya. Masa? Malah kok cepet sekali jawabnya. 7 detik ini loh. Cukup anak-anak. Kalau kalian ngitung ini kan ngitung ini ya memang 8 atau 10 detik cukup lah. 10 detik loh kalian ngitung di kertas loh, cepet ini. Makanya kok jawab 7 detik, oh ini langsung betul-betul. Aku dari tadi nggak pakai kertas, makanya aku bilang tadi kecepatan, mau ngitung nggak bisa. Kalian siapkan kertas, saya tadi bilang siapkan kertas supaya apa? Enak kalian hitung. Kalau membayangkan itu lama. Kegasak kalian kemakan waktunya nanti. Kalau membayangkan. Trisanta bisa yang ini? Bisa. Saya. Satu lagi nih. Megan, benar punyamu Megan tadi. Nggak inget Pak, tapi rasanya bener. Rasanya min 1 ya? Iya. Wes, benar berarti. Kalau min 1 benar. Saya hapus ya. Sekarang kita lanjut ke soal kedua. Gradien dari persamaan ini. Setengah. Apanya? Setengah. Loh, kok cepet lah setengah? Ya iya, tinggal buat aja persamaannya kan gini. Ini kan 4Y sama dengan 2X plus 3. Berarti Y sama dengan, diapakan? Dibagi 4. 4 semua, jadi kan 2/4 X tambah 3/4. Nah, 2/4 ini disederhanakan aja. 2/4 ini kan M-nya toh, ya enggak? Kan sesuai rumusnya tadi. Persamaan garis itu Y sama dengan MX plus C. Nah, M-nya ini yang 2/4. 2/4 sama dengan 1/2. Sudah selesai gitu aja loh. Kan nggak butuh waktu lama kayak gini. Kalau paham. Kalau nggak paham ya lama. Gimana teman-teman yang lain? Ngerti nggak ini sekarang? Tadi nggak ngerti, sekarang ngerti. Tadi nggak bisa. Sekarang ngerti, oke ya. Saya hapus. Mateo, kamu ngelamun nggak? Kamu kerjanya bener nggak ini? Yang ini? Saya nggak tahu ngerti. Bingung? Kalau sekarang sudah dijelaskan gini ngerti nggak? Saya bingung nggak? Bingungnya yang mana?
Ini soalnya 4Y sama dengan 2X plus 3 ini persamaannya dari soal. Lalu kalian ubah menjadi Y sama dengan, kalau ini kan 4Y. Supaya jadi Y, ya bagi 4 semua. 4 semua kan jadi 2/4 plus 3/4. Nah yang ini 2/4 tuh M-nya, 3/4 tuh C-nya. Yang kita cari gradien itu M. M itu yang setengah, 2/4 terus. Oke ya, saya kira ngerti lah ini. Lalu soal berikut. Wah, ini kecil. Di tempat kalian tadi kelihatan jelas nggak anak-anak? Yang soal nomor 3 ini. Jelas soalnya aku pakai HP, Pak. Yang pakai HP jelas nggak? Jelas. Ya, pakai HP harusnya jelas ya. Yang pakai laptop tadi ada? Aku. Jelas nggak gambarnya yang ini? Jelas, besar. Besar juga ya? Ini sekarang kok kecil ini. Masih ingat jawabannya ini? Enggak. Ya udahlah. Ini angka di sini -6 ya. Ini -6. Sampai sini berapa langkah ini yang mendatar ini? 6. Nah, kayak yang mendatar 6. Langsung ya. Yang mendatar 6. Lalu yang tegak ini ada berapa ini? 3. 3. Ke. Grafiknya naik apa turun? Naik. Positif. Iya, sudah 3/6 kan? Jadi M-nya semudah itu. 3/6. Berapa 3/6? Setengah. 3/6 ya setengah. Jawabannya yang benar adalah yang A. Ya, yang A yang ini. Yang jawab benar ada 8 anak. Yang lainnya ini. Yang jawab B ada 13, jawab C ada 4, jawab D ada 6. Ini bingung nggak yang lainnya ini? Kok jawab B, C, D ini? Aku tadi jawab yang mensalnya nggak lihat grafiknya naik turun atau enggak. Aku juga. Yang min setengah ya? Kejebak yang min ya? Grafiknya ini loh lihat. Naik ini dari kiri ke kanan. Lihatnya dari kiri ke kanan, jangan dari kanan ke kiri. Kalau dari kanan ke kiri ya grafiknya turun. Lihatnya tuh dari kiri ke kanan. Ini naik ya grafiknya. Naik itu dari kiri ke kanan, bukan kanan ke kiri. Kalau naik pasti positif. Jangan ngawur-ngawur ya. Ya yang B ya jelas paling salah. Tinggal ngitung yang ini, tingginya ini 3, sampingnya 6. Jadi 3/6. Oke ya. Saya bersihkan dulu. Soal 3 sudah. Kita lanjut soal yang keempat. Mau enggak? Mau tambah kecil lagi. Baik, saya tuliskan dulu lah. Di situ kelihatan nggak ya? Titik A-nya berapa? -1, Y. Gitu ya. -1, Y. Lalu titik B-nya 7,5. 7,-5. Ini kan 2 titik anak-anak. 2 titik terus diketahui juga gradiennya M-nya berapa? Mister itu Gradiennya berapa di soal? 1. Nah, itu 1 ada tulisnya sama dengan 1 berarti tinggal tulis 1. Nah dari sini kan mudah kan kita masukkan aja M itu lah rumusnya Y2 min Y1 per X2 min X1. Itu kan? Nilainya 1. Y2-nya yang mana? Y2-nya kita ambil yang B ini. Min 5 ya. itu 5 bukan minus 5. 5 min Y. Y1-nya ini Y. Yang di titik A. Terus
X2 Itu 5 aja, nggak Itu pakai min. 5 aja nggak pakai negatif. oh iya sorry salah lihat. Ini ya 5 min Y per 7 kurangi min 1. Kalau 7 dikurangi min 1 itu sama artinya dengan Plus 1. 7 plus 1 karena min kali min ini ya. Min kali min hasilnya plus. Jadi 5 yang atas ini 5 min Y per 7 plus 1 sama dengan 1. 5 min Y tetap per berapa hasilnya? 7 tambah 1, 8 sama dengan 1 ya. Berarti 5 min Y kali silang. Dengan 8. 8 kali 1. Kali silang ya. Ini 8 kali 1 ke kanan. Hasilnya 8. Berapakah nilai Y-nya? Tulis min Y. Nah, kalau pelan-pelan gini. Min Y sama dengan 8 dikurangi 5. 3 ya. 3 atau min 5? Iya, 3. 3. 3 ya. Min Y-nya itu 3. Berarti Y-nya sama dengan Pak, Min bukannya 3. Y-nya udah 3. 3. Apa, Nak? Ada yang ngomong rasanya tadi. Siapa? Sampai sini ketinggalan nggak? Y sama dengan min 3. Kelihatan nggak? 5-nya dipindah. Sorry, Pak. Nggak teliti. Ya, Pak. Nggak teliti. Sorry, Pak. 5-nya diapakan? Oh, maksudmu gini toh. Y-nya yang ke kanan, terus 8-nya kiri gitu ya? Boleh. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Tadi salah hitung. Oh, alah, salah itu. Y-nya min 3. Sudah ketemu Y-nya min 3. Terus kemana kita? Sudah bisa nemukan titik A-nya. Y-nya kan udah nemu nih min 3. Berarti ini diganti min 3. Di A, titik A-nya adalah X-nya kan min 1 nih dari sini. Y-nya kita ganti min 3. Koma min 3. Ya, ini jawabannya. Ya, ini jawabannya ya. Yang mana? Jawabannya yang B. Yang jawab B ada lebih banyak ini, 12 ini. Yang lainnya masih coba ini. Dan jawab A, dan jawab C, dan jawab D. Oke. Sampai sini sudah paham? Hapus ya. Saya lanjutkan ke soal berikutnya. Nih, soal yang kelima. Persamaan garis melalui titik. Nah, ini tadi. Apa yang perlu kalian cari pertama? Gradiennya dulu. Gradiennya dulu. M-nya adalah, langsung cepet aja ya. 5 kurangi 1 per 3 kurangi 2. Ngerti nggak ini? Berasal dari Y2 min Y1 per X2 min X1. Kita substitusi langsung jadi kayak gitu. Sampai sini bisa ngikutin nggak? Bisa. Saya, jadi jadinya 4 per 1. Ketemulah gradiennya sama dengan 4. Sudah ketemu gradien, kita masuk persamaan garis. Y sama dengan MX plus C. Gitu ya. Y-nya kita ganti yang, pilih yang mana? 2,1 atau 3,5? 2,1. 3,5. Kalau angka yang kecil aja ya, sebenarnya sama lah, Nana. Mau dibuktikan dua-duanya kan? Nggak usah ya, salah satu aja ya. Pasti hasilnya sama. Kalian pilih yang 2,1,
Kalian coba nanti di rumah pakai yang 3,5 ya. Apakah sama aja? Ini saya masukkan yang X-nya 2, Y-nya 1. Berarti Y1 sama dengan M-nya 4 kali X-nya 2 ya. Plus C. Ketemu 1 sama dengan 8 ditambah C. Berapa C-nya, Nana? Min 7. 7. Nah, C-nya min 7 berarti jadi persamaan garisnya adalah berapa? Tinggal 4X min 7. sama dengan 4X minus 7 plus C kan? C-nya kan minus 7. Jadi jawabannya yang D. Oh, banyak yang jawab benar ya? Ya, banyak yang jawab benar, berarti ngerti. Ini ya, jawabannya yang D. Oke, saya hapus dulu. Karena waktunya sudah gak lama lagi ya, anak-anak. Kita lanjut yang soal ke-6. Nah, ini persamaan garis yang sejajar dengan garis Y sama dengan 2X plus 6. Berarti kita cari apa ini di sini? M-nya dulu kan? Nggak baca ini M1-nya. M1-nya berapa, Nana? M1 dari sini. 2. Ya, 2. Kalau tahu 2 kan ini sudah Y sama dengan 2X plus 6. 2 ini adalah M-nya. Ini 2. Tinggal kita cari yang mana yang gradiennya 2 dari. Kalau ini gradiennya berapa? Nah? Kalian bayangkan bisa ini. Kalio, Ya, izin minum. silakan. Ini gradiennya berapa ini, anak-anak? Minus 2. Yang A gradiennya, M-nya Minus 2 kayaknya. min 2. 2. 2. Tuh, ngerti. Terus kalau yang B, 4. 4. 4. yang B M-nya 4. Yang C, Min 1. Min 1. garis C. Min 1, bentar. Yang D, 2. banyak banget. Berapa aslinya? 2. 2 kan dari mana kok dapat 2? Min 4 per min 2 gitu loh. Hasilnya kan gitu awalnya. Sama dengan 2. Jadi jawabannya yang D. Oke, banyak yang benar. Tapi masih ada yang salah ya. Oke, kita lanjutkan yang soal berikutnya. Soal ke-7. Oh, tambah kecil lagi ya, Nana. Ini kalian kelihatan nggak ya? Persamaan garis yang tegak lurus. Garis 3X plus 4Y sama dengan 8. Ngerti nggak ini? Apa kelihatan apa enggak di tempat kalian sekarang? Kelihatan. Masih kelihatan ya? Oke. Garisnya yang pertama ini kan 3X plus 4Y sama dengan 8. Itu ya. Setelah itu, diapakan ini? Ya dicari M-nya. Sebelum nyari M, kita ubah menjadi persamaan biasa dulu. 4Y sama dengan min 3X plus 8. Ngerti nggak ini? Berapa Y-nya? Persamaan Y-nya jadi gimana? Min 3 per 4 X plus 2. X
ditambah 8 bagi 4 ya. Wah, berarti kita udah nemu gradiennya garis ini. Ke M1-nya. KM1-nya adalah min 3/4. Karena garisnya tegak lurus, berarti kita nyari M2 kan. Tegak lurus itu, masih ingat? M1 kali M2 hasilnya N1. N1. Masukkan 3/4 M1-nya. M2-nya kita cari. Min 3/4, Pak. Ya, min 4/3 lah. Bukan, M1-nya kan min 3/4 M1-nya. Nah ya, M1-nya min 3/4. Berarti M2-nya berapa? Yang Mister tulis yang M1 kali M2, M1-nya Mister cuma tulis 3/4. Berarti M2-nya maksudnya sama dengan Yang 3/4 itu Mister Yang lupa 3/4 nulisnya. dikali M2 itu loh, 3/4-nya kan harusnya kan minus. Yang bawahnya. Oh yang ya. 3. Oh iya, sorry. Iya. Terima kasih. Berarti ini minus 4/3 gitu ya, Mas. Jadinya berapa? M2-nya Ini 4/3 tok, Mister. 4/3. Punya habisan anak. M2-nya 4/3 ya. Setelah itu, Bukannya min 4/3, Mbak Mister. hah? Min-nya M2-nya yang untuk 4/3. 3-nya, yang 4-nya kan plus. Sama aja, anak yang penting kan hasilnya 4/3. Ini saya harusnya nulisnya min 4/3. Min di tengah harusnya, nggak nulisnya gini. Seharusnya nulisnya nggak gini. Tapi karena ini kalau pecahan itu kelamaan ketiknya itu loh. Terus bentar, ini tinggal dikit ya. Kita selesaikan dulu. M2-nya sudah nemu, M-nya ini sudah nemu. Kita pakai M-nya 4/3. Terus kita pakai Y sama dengan MX plus C. Masukkan Y-nya melalui titik ini, 1,2. Berarti Y-nya yang berapa? 2. M-nya yang pakai M2, yang tegak lurus ini, 4/3. X-nya kita masukkan yang ini, 1 plus C, untuk mencari C. Lanjut. Berarti 2, ini kan 4/3 kali 1, 4/3 ya. Langsung kita minus 4/3, itu sama dengan C-nya ya. Nanti berapa C? C yang berarti 2/3. 2/3. ya, dari 6 kurangi 4 ya. 2/3. Itu nilai C-nya. Setelah nemu nilai C, kita menemu persamaan garisnya. Jadi persamaan garisnya Y sama dengan M-nya pakai yang tegak lurus tadi, 4/3. 4/3 X plus C-nya berapa? 2/3. 2/3. Loh, kok nggak ada jawabannya? Ya kita ubah supaya persis ini, sesuai jawabannya. Kita kalikan 3 semua. Jadinya 3Y sama dengan 4X Plus 2. plus 2. Itu kan? Loh, masih belum sama dengan pilihan jawabannya. Itu kalian lihat. Di pilihan jawabannya BC-nya itu 4X-nya atau min 4X. 4X ya. Jadi ini tuker aja posisinya. Atau dibuat gini ya boleh. Supaya nggak lama, 3Y min 2 atau 3Y min 2. Kalau saya tuliskan gini, ngerti nggak anak-anak?
4X min 3Y Min 2. sama dengan min 2. Ngerti nggak ini? Ya, ngerti. Ada ya? Ya, jawabannya. Ini ada 6 yang benar. Oke, untuk lanjutannya saya pikirkan dulu ya untuk pembahasan ini. Mohon maaf karena waktunya habis. Kita akhiri dulu.